Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Misteri Kematian Bidan Desa. Sebelum memasuki cerita bagian keempat, bagi kamu yang belum melihat bagian pertama, kedua, dan ketiga, silakan klik bagian pada playlist atau klik link pada deskripsi. Bagi kamu yang sudah menyimak bagian pertama, kedua, dan ketiga, mari kita lanjutkan cerita bagian keempat. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, dan seperti apa kisah kali ini, langsung saja simak ceritanya. Lalu Aisyah meminta Pak Haji untuk mengantarnya ke rumah Pak Ningrat, menanyakan lebih lanjut tentang hal ini. Motor tua Pak Haji melaju pelan menyelusuri jalan desa yang mulai gelap. Dalam kegelapan, mereka menyusuri lorong-lorong sempit, bahkan perkebunan sempit menuju rumah kepala desa. Ketika melewati perempatan, mata Aisyah tertuju pada sebuah mobil jeep hitam yang melaju di seberang. "Pak Haji, apa itu mobil Rino?" tanya Aisyah dengan curiga. Pak Haji mengangguk. "Iya, itu mobil Rino. Bagaimana Bu Aisyah?" "Pak Haji, ikuti mobil itu ya." Pak Haji setuju dan melanjutkan perjalanan dengan mengikuti mobil jeep hitam itu. Mereka bergerak perlahan, menjaga jarak agar tidak terlalu mencolok. Mobil jeep hitam itu bergerak menuju hutan pinus di ujung desa. Aisyah semakin penasaran tentang apa yang terjadi. Apakah ini berkaitan dengan rahasia kelam yang terus menghantuinya? Sesampainya di tepi hutan, mobil jeep hitam itu berhenti. Pak Haji dan Aisyah turun dari motor dan bersembunyi di balik pepohonan agar tidak terlihat. Mereka melihat Rino turun dari mobil bersama dengan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya. Mereka membawa obor dan masuk ke dalam hutan pinus. Aisyah dan Pak Haji memutuskan untuk mengikuti mereka secara perlahan. Dalam perjalanan itu, mereka mulai mendengar suara nyanyian dan ritual yang tidak mereka mengerti. Sesekali cahaya dari obor menerangi wajah-wajah terlihat penuh ketegangan. Mereka melihat Rino berdiri di depan sebuah batu besar, mengenakan pakaian ritual, dan orang-orang di sekitarnya berdoa dan melakukan ritual tertentu. Pak Haji dan Aisyah sangat bingung dengan kejadian ini. Aisyah dan Pak Haji tetap bersembunyi di semak-semak, berjaga-jaga untuk tidak ketahuan. Setelah menunggu beberapa lama, Rino dan orang-orangnya telah selesai dengan ritualnya dan kemudian pergi dari tempat itu. Aisyah dan Pak Haji melihat di balik itu ada sebuah gubuk kecil dan Aisyah memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gubuk itu untuk menyelidiki apa yang terjadi. Aisyah dan Pak Haji lalu masuk ke sebuah gubuk untuk menyelidiki benarnya apa yang terjadi dan ada apa yang di dalamnya. Aisyah dan Pak Haji memasuki gubuk itu dengan hati-hati. Mereka tercengang melihat Wina dalam kondisi lemah dan terpasung. Gubuk itu dihiasi dengan sesajen, dupa, dan foto-foto perempuan termasuk foto Siti Rahma. "Wina," bisik Aisyah dengan suara gemetar. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Haji mengamati sekeliling gubuk dengan wajah serius. "Ini pasti ada hubungannya dengan ritual tadi dan kejadian-kejadian misterius di desa ini. Kita harus bawa Wina keluar." Dengan hati-hati mereka melepaskan pasungan yang mengikat Wina. Wina terlihat sangat lemah dan pucat. Aisyah memberi air dan mencoba menenangkannya. Setelah Wina sedikit pulih, ia bercerita bahwa ia dan bayinya telah diculik oleh Rino dan kelompoknya. Mereka mempercayai ritual bahwa bayinya telah ditumbalkan agar mereka mempunyai kekuasaan dan kekayaan di desa ini. "Aku telah dijebak oleh Rino. Bayi itu adalah bayi Rino. Namun bayi itu telah ditumbalkan oleh Rino demi kekuasaannya dan hartanya." Pak Haji yang sedang menyelidiki tempat itu melihat di kamar sebelah di sebuah gubuk itu. Alangkah terkejutnya Pak Haji melihat bayi Wina di kamar sebelah dan beruntungnya masih dalam keadaan baik-baik saja. Aisyah dan Pak Haji memutuskan untuk membawa Wina dan bayinya ke tempat yang lebih aman. Dia harus keluar dari hutan pinus ini dengan hati-hati agar tak terlihat oleh Rino dan kelompoknya. Sebelum pergi, Aisyah mengambil foto-foto dan barang-barang ritual sebagai bukti nantinya. Jalanan keluar dari hutan pinus tidak mudah. Namun berkat keberanian Aisyah dan bantuan Pak Haji, mereka berhasil keluar dari hutan tanpa terdeteksi oleh Rino dan kelompoknya. Setibanya di rumah Pak Haji, Aisyah membantu merawat bayinya.
Pada malam yang sunyi, suasana di rumah Pak Haji terasa hening. Wina, Bu Wati, Pak Abdullah, dan Aisyah dengan bayinya masih berkumpul di sana. Malam itu, ketenangan mereka terguncang ketika tiba-tiba Aisyah merasa kehadiran tak kasat mata. Tanpa diduga, Aisyah mengalami kesurupan. Suaranya berubah menjadi lembut dan dengan nada yang sedih. Aku adalah Siti Rahma. Ucap Aisyah, atau lebih tepatnya roh Siti Rahma yang menempati tubuhnya. Dalam kesurupannya, Aisyah menceritakan kisah tragis Siti Rahma. Ia pernah memiliki hubungan dengan Rino, anak kepala desa, dan hamil dari hasil hubungan itu. Situasi semakin rumit dengan Rino dan ayahnya terlibat dalam praktek sesat dan ritual pesugihan dengan menggunakan bayi sebagai tumbalnya. Saat hamil 4 bulan, Rino membawa Siti Rahma ke gubuk hutan pinus. Hingga 9 bulan kehamilan, Siti Rahma hidup terisolasi di sana. Rencana ini adalah bagian dari kesepakatan Rino dan Pak Kades serta kelompoknya. Mereka menggunakan bayi sebagai tumbal untuk kepentingan mereka, ujar Aisyah dengan suara yang tidak lagi seperti dirinya. Wina, Bu Wati, Pak Haji, dan Pak Abdullah sangat terkejut mendengar pengakuan ini. Mereka menyadari bahwa desa ini telah diwarnai oleh kejadian yang gelap dan mengerikan selama bertahun-tahun. Kini, misteri dibalik kepergian Siti Rahma dan nasib bayinya akhirnya terungkap. Aisyah yang masih dalam kesurupan melanjutkan ceritanya. Rino dan Pak Kades melibatkan banyak orang di desa ini dalam ritual-ritualnya. Mereka telah membohongi warga desa bahwa ada larangan tentang hutan pinus itu. Itu sudah terjadi dari zaman kepala desa yang sebelum-sebelumnya. Mereka telah merusak kedamaian dan kesejahteraan desa ini untuk kepentingan pribadi mereka, demi kekuasaan dan harta yang berlimpah bagi mereka. Pak Abdullah dan Pak Haji segera merencanakan untuk mengungkapkan kebenaran ini ke pihak berwenang dan memberantas kegiatan sesat yang melibatkan Rino, Pak Kades, dan kelompoknya. Aisyah kemudian pulih dari kesurupan, tapi bayangan kisah tragis Siti Rahma dan bayinya masih dalam benaknya. Pagi harinya, Pak Haji dan Bu Aisyah melaporkan ke pihak kepolisian dan menunjukkan barang bukti serta foto-foto yang dibawa oleh Aisyah. Tak selang beberapa lama, kepolisian datang ke rumah Pak Kades. Di sekitar sudah banyak warga dengan amarahnya ingin balas dendam ke Pak Kades, Rino, dan kelompoknya. Untungnya itu dicegah oleh pihak kepolisian. Semuanya harus diselesaikan secara hukum. Setelah serangkaian proses penyelidikan, akhirnya Pak Ningrat dan Rino terbukti sebagai otak dari aliran sesat yang meresahkan. Mereka menjadi tersangka atas berbagai pembunuhan berencana yang terjadi di desa ini, dan kebenaran pun mulai terungkap di hadapan hukum. Dengan tertangkapnya pemimpin aliran sesat dan pengikutnya, keadaan di desa berubah secara signifikan. Hutan pinus tidak lagi menjadi sebuah larangan, dan tuyul-tuyul yang berkeliaran tidak lagi terlihat. Warga desa bersatu untuk memulihkan kerusakan dan trauma yang telah mereka alami. Seiring dengan perkembangan positif di desa, Aisyah merasa lega. Suatu malam, Aisyah tertidur dan bermimpi. Dia menemukan dirinya duduk di sebuah taman bunga yang indah di desa tersebut. Di sebelahnya beberapa perempuan dengan senyuman damai, dan di antara mereka terlihat sosok Siti Rahma. Terima kasih Aisyah, kami telah menemukan kedamaian. Terima kasih telah membantu kami, ucap Siti Rahma dengan suara lembut. Aisyah tersenyum dan merasa lega. Mimpi itu memberinya kepastian bahwa peran dan usahanya telah memberikan dampak positif pada desa dan masyarakatnya. Desa kini telah terbebas dari belenggu misteri dan ketakutan. Aisyah menjalani kehidupan barunya sebagai bidan desa di klinik tersebut dengan penuh dedikasi. Meski desa itu terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Aisyah semakin merasa nyaman dan menemukan kedamaian dalam melayani masyarakat. Dengan kerja keras dan integritasnya, Aisyah memenangkan hati warga desa. Masyarakat setempat mulai menghargai peran besar Aisyah dalam mengatasi tantangan dan membawa perubahan positif di desa ini. Beberapa tahun kemudian, dukungan warga desa mengantarkan Aisyah menjadi kepala desa. Bahwa peran yang memberinya kesempatan untuk berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi seluruh warganya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak cerita yang panjang ini.
Mari kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Silahkan tinggalkan pesan atau komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.